Di balik hiruk-pikuk terminal yang tak pernah tidur, ada sebuah tempat yang menyimpan mimpi-mimpi sederhana. Tempat yang tak hanya menjadi ruang belajar, tetapi juga ruang harapan. Disinilah sekolah master berdiri. Sekolah yang didirikan bukan di atas kemewahan, tetapi di atas kepedulian untuk mereka yang terpinggirkan. Anak-anak jalanan, pekerja informal, dan yatim piatu yang tak pernah berhenti bermimpi meski hidup tak selalu ramah. Lewat ruang-ruang belajar seadanya, di tengah deru kendaraan dan debu jalanan, sekolah master menjadi saksi bahwa pendidikan bisa hadir di mana saja, dan harapan selalu punya rumah. Di balik semangat anak-anak ini, ada sosok-sosok luar biasa yang tak pernah lelah membimbing dan memberi arti pada kata pendidikan. Salah satunya adalah seorang guru yang bagi murid-murid di sini bukan hanya pengajar, tetapi juga penguat hati. Beliau biasa disebut Sir SB, seorang guru yang tak hanya mengajarkan mata pelajaran, tetapi juga nilai hidup dan keberanian bermimpi. Di tengah keterbatasan, prinsip dan harapannya sangat kuat. Mari kita dengarkan kisah dari sosok guru yang tak pernah lelah menyalakan harapan di tengah tantangan. Oke, siapa yang udah nulis halaman 23? Angkat tangan. Yang sudah tulis halaman 23. Mister SD minta angkat tangan. Yang sudah nulis. Ini yang bagian Jawa udah nulis belum? Halaman 23. Apa harapan Anda untuk masa depan sekolah master? Oke, terima kasih pertanyaannya. Sekolah master didirikan kira-kira 18 tahun yang lalu. Dikhususkan untuk anak yang di jalan ya. Yang miskin, tidak orang tuanya juga tidak punya kemampuan. Dan saya sangat menghormati Pak Rohim sebagai pendiri dari sekolah ini. Pendidikan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 merupakan hak setiap orang. Dan saya bersyukur untuk kesempatan saya mengajar di sini sejak tahun 2018. Saya adalah seorang guru bahasa Inggris. Kenapa saya ke sini? Karena saya ingin mengajar anak-anak miskin bahasa Inggris. Saya tidak rela anak-anak miskin tidak bisa belajar bahasa Inggris. Harapan saya ke depan agar mereka menempuh pendidikan, karena hanya melalui pendidikan mereka bisa keluar dari kemiskinan. Dan melalui pendidikan inklusif, anak-anak ini mendapatkan hak. Kebetulan saya mendirikan sebuah yayasan yang akan membiayai mereka ketika mereka melanjutkan sekolah atau ingin kursus dan sebagainya, supaya mereka memiliki kehidupan yang layak di masyarakat. Apa pesan untuk masyarakat tentang pentingnya pendidikan inklusif, Bapak? Terima kasih. Saya adalah pensiunan. Saya pensiun 2018. Dan saya ingin di masa tua saya bermanfaat, khususnya bagi mereka yang tidak mampu. Kebetulan saya mau diberi karunia bahasa Inggris, sehingga saya ingin membagikan bakat saya kepada mereka yang memang paling membutuhkan. So the tigers lost their home. Many are also hunted by humans. Because of this, the Java tiger is now extinct. Harapan saya bahwa para pensiunan mereka meluangkan waktu mereka untuk melayani masyarakat, khususnya masyarakat yang memang tidak mampu. Sekolah-sekolah yang ada di pinggiran, dengan pendidikan yang baik, anak-anak bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik di masa mendatang. Jadi terima kasih bagi Anda sekalian yang akan mempromosikan ini. Semoga lebih banyak masyarakat yang peduli
dan membangun masa depan anak-anak. Karena anak-anak ini bagaimanapun kondisi mereka, mereka adalah masa depan kita semua, masa depan bangsa. Dan sudah seharusnya kita semua berperan serta. Dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 menyatakan bahwa fakir miskin dipelihara oleh negara. Sebetulnya bukan negara saja. Kita semua masyarakat memiliki tanggung jawab moral untuk membantu dan mempersiapkan mereka memiliki sebuah kehidupan yang bermartabat. Terima kasih banyak. Antara ratusan anak yang menimba ilmu di sekolah master, ada dua wajah muda yang selalu menyimpan semangat membara. Mereka bernama Nova dan Iksan. Meski hidup tak selalu mudah, keterbatasan tak pernah memadamkan mimpi mereka. Di balik seragam sederhana dan tawa kecil mereka, tersimpan tekad besar untuk terus belajar demi masa depan yang lebih baik. Bagi Nova dan Iksan, sekolah bukan sekedar tempat duduk dan belajar. Ini adalah ruang di mana harapan bisa tumbuh, di mana mimpi-mimpi boleh ditulis setinggi langit. Mari kita dengar kisah perjuangan dan semangat mereka yang tak pernah padam. Halo, lagi sama siapa nih? Kamu namanya siapa? Namanya Nova. Namanya Nova. Kamu tinggalnya di mana, Nova? Aku di Kukusan Beji. Kukusan Gigi. Kamu Iya. kesini naik apa, Nova? Aku kadang-kadang jalan kaki, kalau pulang naik angkot. Pulang naik angkot. Alasan apa sih yang bikin kamu masuk ke sekolah sini? Karena seru, rame, Gitu. guru-gurunya juga pada baik. Kesannya kamu tuh sekolah di sekolah master tuh apa sih? Bahagia, Bahagia. iya. Teman-temannya kayak gimana di sini? Baik, kadang-kadang suka bercanda. Nah nih Nova, cita-cita kamu dari sekolah ini dan harapan kamu dari sekolah ini buat kedepannya tuh apa, Nova? Kalau cita-cita pengen jadi pro player. Pro player. Iya, Kedepan cita-cita terbesar kamu berarti jadi pro player. iya. Oke, semoga tercapai ya Nova ya. Amin. Pas dulu. Halo, hari ini aku lagi sama siapa nih? MXan, Iksan. MXan. Biasa dipanggil? Muhammad Iksan. Iksan berarti. Iksan, Ya? Iksan aja. Iksan. Iksan tuh alasan sekolah ke sini tuh karena apa sih, Iksan? Karena ekonomi aja. Ekonomi lagi sulit. Sebelumnya SD-nya di mana? Biasanya di Pancoran Mas. Oh, berarti rumah kamu di mana, Iksan? Rumah aku di Anuan, Sawangan. Nah, aku juga mau nanya nih, Iksan, kira-kira harapan kamu ke depannya buat sekolah master tuh apa sih, Iksan? Lagi apa? Jadi makin banyak aja murid-muridnya. Terus fasilitasnya juga tambah apa? Banyak lagi. Kira-kira nih, kalau kamu punya cita-cita keluar dari sekolah sini, lulus dari sekolah sini, kamu pengen jadi apa sih? Investor. Investor. Saya Keren. terbiasa sama Timothy Ronald. Oh, bagus, bagus, bagus. Cita-cita kamu besar. Semoga tercapai ya. Tas lo. Di balik keberlangsungan sekolah master yang tetap berdiri kokoh di tengah segala keterbatasan, ada satu sosok yang menjadi pedoman, pemimpin. Bapak Kepala Sekolah, dengan ketulusan dan kepedulian, beliau selalu memastikan tak ada satupun anak yang kehilangan harapan. Kini, mari kita dengarkan langsung kisah dan perjuangan dari Bapak Kepala Sekolah. Apa yang seringkali menjadi tantangan terbesar untuk Bapak untuk menjadi kepala sekolah-sekolah master ini? Tantangan terbesar ya secara umum adalah pertama kondisi ekonomi ya, khususnya untuk wali murid atau wali siswa yang daftarkan anaknya di sekolah master ya, tentunya dari aspek ekonomi. Terus yang kedua adalah dari dukungan dari orang tua
untuk pendidikan anaknya. Dalam hal ini kadang-kadang orang tua tidak terlalu semangat ya, atau terlalu berpikir penting terhadap pendidikan ya. Maka dari itu kadang-kadang kami sering memberikan masukan kepada orang tua bahwa pendidikan bukanlah segalanya, tapi dengan pendidikan dapat merubah segalanya seperti itu. Bagaimana awal perjuangan sekolah master ini Bapak kalau boleh tahu? Ya, awal perjuangan atau berdirinya Sekolah Master Indonesia ya, sekarang dikenal di publik, berawal dari masjid terminal yang berada di kawasan Depok, di kota Depok, yang di awalnya itu masjid dipakai untuk kegiatan belajar. Lama-kelamaan minat masyarakat kota Depok ya khususnya makin banyak. Walhasil waktu itu kami memakai tempat-tempat yang dialihfungsikan dari biliar jadi area sekolah. Dan awalnya itu memang sangat memprihatinkan sekolahnya karena terdiri dari ruang kelas yang semi permanen, dalam artian masih triplek dan lain sebagainya. Akhirnya sampai kepada digusurnya terminal dan masjid itu sendiri, kami lama-kelamaan mendapatkan tanah wakaf ya dari swadaya masyarakat maupun pemerintah. Akhirnya kami sekarang memiliki ruang kelas sendiri, walaupun ruang kelasnya itu dari kontainer, dibikin jadi kelas layak untuk media pembelajaran. Ya, alhamdulillah seperti sekarang ini yang kita lihat dan dipakai untuk kegiatan belajar mengajar. Di tempat sederhana ini, kita belajar bahwa harapan tak mengenal ruang, semangat tak ditentukan oleh keadaan, dan mimpi bisa tumbuh di mana saja, bahkan di tengah deru kendaraan dan debu jalanan. Sekolah ini merupakan rumah bagi harapan yang terus menyala. Tempat di mana setiap anak percaya bahwa masa depan bisa diraih. Karena sesungguhnya pendidikan adalah tentang hati, ketulusan, dan keyakinan bahwa setiap anak berhak memiliki kesempatan yang sama.